Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Medita Eka Putri, absen 19, dan Muhammad Arifin Ilham, absen 20, ingin menjelaskan secara organisasi dan perkembangannya Muhammadiyah dan NU. Sejarah Nahdlatul Ulama dan perkembangannya. Nahdlatul Ulama atau yang biasa disingkat dengan NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Secara bahasa, Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan para ulama. Sejarah berdirinya NU pada awalnya adalah ketika Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menggagas pendirian Jam'iyah yang langsung disampaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuannya sekitar tahun 1924. Namun, Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari dikisahkan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan yang juga guru dari Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. NU lahir berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika NU digawangi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, maka sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan yaitu Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916 serta Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada tahun 1918. Dan pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 NU didirikan, tepatnya di Kampung Kertopaten, Surabaya. NU menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan kaum ekstrim nakli atau skripturalis. Karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian, dalam bidang fikih mengikuti satu mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode dari Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke Hito pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. NU sejak awal kelahirannya hingga saat ini telah berhasil memberikan sumbangsih terhadap kehidupan beragama yang ramah di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Setiap tahun, Harlah NU diperingati 2 kali, yaitu pada 31 Januari dan pada 16. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis.
Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukan sebagai khatib dan para pedagang. Awalnya ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman-teman dekatnya. Profesi sebagai pedagang sangat mendukung sehingga dalam waktu singkat ajaran menyebar ke luar kampung, Kauman, bahkan sampai keluar daerah dan keluar Pulau Jawa. Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Budi Utomo. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan teman-teman dari Budi Utomo, di mana teman-teman dari Budi Utomo tertarik dengan masalah agama yang diajarkan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kyai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang ke rumahnya dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kyai Haji Ahmad Dahlan harus diurus dalam bentuk organisasi. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat sekaligus sahabat Kyai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Muhammad Sangidu merupakan seorang ketip Anem Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Nama Muhammadiyah kemudian diputuskan Kyai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istiqoroh. Artinya untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritual yang tinggi. Sebagaimana tradisi Kyai atau dunia pesantren, pemberian nama Muhammadiyah oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakan. Berdirinya Muhammadiyah. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah selain untuk mengaktualisasi pikiran pembaruan Kyai Haji Ahmad Dahlan, juga untuk mewadahi sekolah madrasah Ibtidaiyah Dinas Islami yang didirikan pada 1 Desember 1911. November 1912 Miladiyah bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah di Yogyakarta berdiri sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Organisasi ini mengajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statut Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912. Kemudian baru disah oleh Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 22 Agustus 1914. Kelahiran Muhammadiyah sebagai mana digambarkan melekat dengan sikap pemikiran dan langkah Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Beliau mendahulukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad dan kemajuan. Berdiri Muhammadiyah adalah karena alasan dan tujuan berikut: membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh kebiasaan yang burukan Islam, reformasi doktrin Islam dengan perdagangan alam pikiran modern, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, dan mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar.